semuanya. Kali ini teman-teman bisa dengerin sedikit obrolan nih dari kita lewat podcast radio yang judulnya Diam Bukan Pilihan. Kin, gue mau nanya sesuatu dong, tapi jangan ketawa ya. Hah, emangnya gue pernah ketawa? Nanya aja kali Al, lo ini kayak ke siapa aja? Jadi, gue sering banget ngerasa kayak politik itu bukan urusan gue gitu, kayak gak punya hak buat ngomonginnya. Apalagi karena perempuan. Normal gak sih ngerasa kayak gitu? Normal banget lah, dan justru itu yang pengen bikin gue cerita ke lo hari ini. Hah, cerita apaan? Perasaan bukan urusan gue itu, bukan muncul dari diri lo sendiri Al, tapi itu hasil dari sistem yang emang ngedesain kita buat ngerasa kayak gitu. Hah, serius? Maksudnya gimana tuh? Oke, gue jelasin. Jadi gini, lo tahu nggak kampanye Diam Bukan Pilihan? Belum. Emang itu apaan? Jadi ini kampanye digital yang menyuarakan satu hal sederhana, yaitu perempuan punya hak yang sama untuk terlibat di politik. Bukan sebagai pemilih datang ke TPS yang 5 tahun sekali doang, tapi sebagai pengambil keputusan, pemimpin, dan penentu kebijakan. Oh, tapi bukannya udah ada perempuan di DPR dan sebagainya? Ada, tapi berapa banyak Al? Itu yang jadi masalahnya. Emang berapa? Nih ya, dari 580 kursi DPR, hanya sekitar 22% yang dipegang oleh perempuan. 22% dari 580. Berarti sekitar 120-an doang. Iya betul, dan yang lebih geleng-geleng lagi, undang-undang kita sendiri udah menjamin minimal 30%. Tapi, itu belum pernah tercapai sejak aturannya dibuat. Ya ampun, itu memprihatinkan sih. Tapi emang ngaruh gak sih? Maksudnya banyak dikitnya perempuan di sana tuh berdampak gak sih ke kehidupan kita? Ngaruh banget lah Al. Coba lo pikir, kebijakan soal kesehatan reproduksi, cuti melahirkan, kekerasan terhadap perempuan, semua itu diputusin di tempat yang mayoritasnya isinya bukan kita. Oh, jadi yang bikin aturan buat kita itu bukan kita gitu. Exactly, dan ini bukan soal Indonesia. Indonesia itu ada di peringkat 62 dari 146 negara dalam Global Gender Gap Index tahun 2023. Masih jauh banget dari kata ideal. Terus ada yang lebih baik, negara lain maksudnya? Ada, Rwanda misalnya, mereka punya 61% kursi di parlemen perempuan, dan hasilnya kebijakan kesehatan ibu dan anak terbaik di Afrika. Angka kematian ibu melahirkan turun drastis Al. Selandia Baru juga, dengan kepemimpinan perempuan, mereka punya kebijakan cuti melahirkan paling progresif di dunia. Intinya, lebih banyak perempuan di politik itu bukan isu gender semata, ini soal kebijakan yang lebih baik buat semua orang. Oh, oke. Gue mulai ngerti sekarang. Tapi kenapa ya? Kok masih banyak banget perempuan yang ngerasa kayak gue tadi? Kayak politik tuh bukan urusan gue gitu. Nah, itu karena selama bertahun-tahun, sistem entah itu pendidikan, media, lingkungan keluarga, secara halus bilang ke kita bahwa tempatmu bukan di situ. Oh gitu, tapi kan gak ada yang beneran bilang gitu ke gue. Justru itu yang bahaya Al, karena dia gak eksplisit. Kita gak sadar itu terjadi, kita cuma ngerasa, gak tertarik, atau gak ngerti. Padahal itu bukan pilihan murni kita, tapi hasil dari conditioning yang panjang. Itu agak nyeremin sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Dan maka dari itu kampanye ini ada, karena diam itu bukan pilihan yang netral. Kalau kita diam, kita bukan gak berpihak, kita justru membiarkan sistem yang udah ada tidak adil dan terus berjalan. Oh jadi dengan diam kita sebenarnya udah milih ya, tapi milih buat gak ngubah apapun. Persis. Makanya namanya diam bukan pilihan, bukan berarti kita harus langsung jadi aktivis atau masuk partai, tapi paling enggak ya jangan diam. Oke, gue ngerti sekarang. Tapi kita bisa ngapain ya? Yang realistis gitu. Yang paling gampang, ya gini nih obrolan kita kayak gini sekarang. Serius, ngobrol sama temen, share info yang akurat, gak ngebiarkan komentar seksis lewat begitu aja tanpa ditegur. Jadi ini udah termasuk ngobrol gini doang? Ini udah langkah pertama, karena satu orang yang konsisten bersuara itu lebih berdampak dari 1.000 orang yang sekali viral terus diam lagi. Oke. Dan buat kalian yang nonton ini, kalau gue aja yang tadinya ngerasa bukan urusan gue, sekarang mulai ngerti. Berarti kalian juga bisa.
Karena, sekali lagi, diam bukan pilihan. Ini merupakan percakapan santai antara dua perempuan muda, Alia dan Kintar, yang membahas isu kesetaraan gender di dunia politik. Melalui obrolan natural, keduanya mengupas fakta rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia, hambatan yang ada, hingga bukti nyata dari negara lain bahwa perubahan itu mungkin. Pesan utama yang ingin disampaikan sederhana, yaitu perubahan dimulai dari berhenti diam. Nah, teman-teman, dengan adanya podcast radio ini diharapkan teman-teman bisa paham juga nih kalau diam itu bukan pilihan yang tepat, apalagi dalam kesetaraan gender dan politik.